Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya ingin memaparkan sedikit materi mengenai profil singkat dari Abraham Geiger. Nah, jadi nama lengkap beliau adalah Abraham Geiger. Beliau lahir pada tahun 1810. Beliau merupakan tokoh reformasi Yahudi yang memulai gerakannya di Breslau. Usia 17 tahun, beliau itu aktif dan mengambil bagian dalam menulis misna itu perbedaan hukum Talmud dengan Bible dan kamus bahasa Ibrani. Kemudian pada tahun 1829, Geiger memulai kuliah di University of Heidelberg. Di sana ia banyak belajar filologi, arkeologi, dan filsafat, dan juga studi Bible. Nah, kemudian setelah menjalani 1 semester, ia memilih untuk pindah ke University of Bonn. Nah, di tempat tersebut, beliau bersama rekan-rekannya mengikuti kelompok pemuda Yahudi yang dipersiapkan untuk menjadi robi. Kemudian terbukti setelah itu, ia masuk dan ditunjuk menjadi robi di kota Wiesbaden pada tahun 1832. Kemudian ia mengkaji mengenai dunia timur dan kemudian keseriusannya itu ia tuangkan dalam karya Was hat Muhammad aus dem Judentum aufgenommen. Tulisan ini memenangi kontes esai serta melambungkan namanya sebagai pakar dunia timur. Nah, jadi dalam tulisan tersebut, Geiger itu memberikan kesimpulan bahwa Al-Quran terpengaruh terhadap kosakata Ibrani. Kemudian Abraham Geiger itu tidak berhenti menulis esai untuk membuktikan pengaruh agama Yahudi terhadap Islam dan Kristen, karena menurutnya kedua agama tersebut telah menjadikan ajaran Yahudi sebagai wadah untuk menyebarkan paham monoteisme kepada agama-agama di dunia. Kemudian Geiger juga menjadi pelopor pengakuan kedudukan wanita dalam ruang sosial dan ritual yang sebelumnya teralienasi dalam tradisi Yahudi. Ia bersama temannya David Einhorn berupaya membuka ruang publik bagi wanita dan menyebarkan gagasan kebebasan wanita yang sebelumnya dianggap mengalami degradasi. Kemudian tepat pada tanggal 23 Oktober 1874, Abraham Geiger meninggal di Berlin dengan beberapa hasil karya tulis yang ditinggalkan serta dipublikasikan seperti What Did Muhammad Borrow from Judaism dalam jurnal The Origins of the Quran. Materi yang kedua ialah pemikiran Abraham Geiger tentang Al-Quran. Pemikiran Abraham Geiger tentang Al-Quran ini terdapat di bukunya yang berjudul Judaism and Islam. Geiger menjelaskan bahwa Al-Quran itu terpengaruh oleh agama Yahudi. Geiger menjelaskan bahwa Al-Quran itu terpengaruh oleh agama Yahudi dalam 4 hal. Yang pertama, linguistik Al-Quran berasal dari tradisi Yahudi. Yang kedua, konsep agama Islam. Yang ketiga, pandangan tentang kehidupan. Yang terakhir ialah kisah-kisah dalam Al-Quran. Poin yang pertama ialah linguistik Al-Quran yang berasal dari tradisi Yahudi. Menurut Geiger, ada 14 kosakata Al-Quran yang diadopsi dari bahasa Ibrani. Ada 14 kosakata, diantaranya ada sakinah, togut, furqon, ma'un, masani, malakut, darosah, tobut, jannatu adn, taurat, jahannam, robbani, sabat, dan yang terakhir ialah ahbar. Poin yang kedua ialah konsep agama Islam. Abraham Geiger menganggap ada beberapa aspek keimanan dan doktrin agama yang diadopsi oleh Nabi Muhammad sebelum ajaran Islam. Yang pertama, tentang penciptaan langit dan bumi. Yang kedua, 7 tingkatan surga. Yang ketiga, kepercayaan tentang pembalasan di hari akhir. Lalu, ada juga beberapa aspek dalam ibadah sholat yang dianggap Geiger sama dengan ajaran Yahudi. Yang pertama, konsep sholat khauf. Yang kedua, larangan sholat bagi yang mabuk. Dan yang ketiga, legitimasi tayamum. Poin yang ketiga ialah pandangan tentang kehidupan. Menurut Geiger, ada beberapa hal yang sama antara ajaran Islam dan Yahudi dari aspek pandangan hidup. Yang pertama, harapan menjadi husnul khotimah atau meninggal dalam keadaan yang baik. Lalu yang kedua, etika saat membuat janji. Yang ketiga, Yahudi mengenal adanya balasan kebaikan. Lalu yang terakhir ialah amal jariah. Poin yang terakhir ialah kisah-kisah Al-Quran dari tradisi Yahudi. Ada 4 kategori kisah dalam Al-Quran yang dianggap Geiger berasal dari Yahudi. Yang pertama, ada kisah tentang kepemimpinan laki-laki, yaitu nabi-nabi yang ditulis Allah untuk umatnya, meliputi kisah Nabi Adam hingga Nabi Nuh hingga Nabi Ibrahim, dan kisah Nabi Ibrahim hingga Nabi Musa. Yang kedua, ada kisah Nabi Musa. Yang ketiga, 3 raja yang kekuasaannya tak terbatas, yaitu Raja Talut, Nabi Daud, dan Nabi Sulaiman.
Yang keempat atau yang terakhir ialah kisah tentang orang-orang suci yang diutus setelah masa Nabi Sulaiman. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu tentang kritik para sarjana muslim terhadap pemikiran Abraham Geiger. Nah, Abraham Geiger ini bukanlah satu-satunya orang yang melakukan kajian terhadap bahasa Al-Quran. Sebelumnya telah terlibat beberapa cendekiawan muslim yang misi dan kajian yang sama tetapi dengan motif yang berbeda. Di antaranya dilakukan oleh Jalaluddin As-Sayuti dan Imam Badruddin Muhammad bin Abdullah Az-Zarkashi Asy-Syafi'i. Nah, kedua tokoh tersebut sepakat akan keterlibatan bahasa lain dalam Al-Quran dan menurutnya itu sebenarnya merupakan hal yang lumrah dan wajar. Nah, Imam As-Suyuti misalnya menyatakan bahwa terdapat 120 kosakata asing dalam Al-Quran yang aslinya bukan berasal dari bahasa Arab tetapi serapan atau konstruksi dari bahasa lain. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran merupakan kitab yang mencakup seluruh ilmu baik sebelumnya atau yang akan datang. Misalnya kata jahanam, Imam Suyuti mengaku bahwa kata tersebut bukanlah berasal dari bahasa Arab melainkan berasal dari beberapa bahasa asing seperti bisa berasal dari bahasa Ajam, bahasa Persia atau juga bisa berasal dari bahasa Ibrani, yaitu dari kata Gehinnom. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Muhammad Al-Said Al-Balasi bahwa kata jahanam berasal dari bahasa Ibrani, Gehinnom. Lalu kemudian ke dalam bahasa Arab diserap menjadi kata jahanam. Kata Rabbani juga demikian. Imam As-Suyuti berpendapat kata ini berasal dari dua bahasa, yaitu bahasa Arab dan juga bahasa Ibrani. Nah, di samping itu juga terdapat beberapa pendapat sarjana muslim yang menolak pendapat Abraham Geiger terhadap Al-Quran. Hal ini terlihat dari beberapa argumen mereka sebagai berikut. Yang pertama itu ada dalam sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, beliau hanya sedikit berinteraksi terhadap pendeta Yahudi maupun Nasrani sehingga tidak mungkin Nabi Muhammad menerima banyak ajaran pendeta dengan waktu yang singkat dan pertemuan yang minim. Kedua, yaitu walaupun banyak dari ajaran Yahudi yang terkesan mirip dengan ajaran Al-Quran, namun tak dapat dipungkiri juga bahwa banyak perbedaan bahkan bertolak belakang antara ajaran Yahudi dan Al-Quran sendiri, seperti pada kisah Fir'aun. Kemudian yang ketiga itu terlihat dari penegasan Al-Quran bahwa Nabi Muhammad tidak pernah membaca kitab perjanjian lama dan baru sebagaimana termaktub dalam surah Al-Ankabut ayat 48 yang artinya engkau Nabi Muhammad tidak pernah membaca suatu kitab pun sebelumnya Al-Quran dan tidak pula menuliskannya dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya orang-orang yang mengingkarinya ragu bahwa ia dari Allah. Kemudian yang keempat, itu Al-Quran bukanlah kitab yang dikarang oleh Nabi Muhammad, dengan bukti banyak ayat Al-Quran yang berisikan teguran kepada sikap Nabi sendiri dan beberapa ayat Al-Quran yang pada awalnya belum diketahui Nabi maknanya kecuali setelah turun ayat lain yang memberikan penjelasan. Baik, mungkin hanya itu saja materi dari kelompok kami. Terima kasih sebelumnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.